persamaan antara Ka'bah dengan kepala manusia. Ada persamaan dengan rumus 23 37 kepala. Jadi kalau saya jalan dari tulang belakang Anda itu 23, kemudian saya berhenti, itu berhentinya itu di nomor 9 tulang punggung. Berhenti artinya wukuf kan? Terus saya tambah 3, habis itu tulang punggung 23, 3. Sisanya tulang leher 7. Nah, 2337 ini harus menjadi 19. 123 kali 19. Itu kepala. Ya. Nah, kalau di Mekah itu wukufnya cuma 9. Nah, kita anggap waktu dia mau wukuf itu ada 23. Terus satu 3 jumrat. Sudah itu 7 tahun. Sudah itu Ka'bah. Ngeri. Berarti Ka'bah sama dengan kepala kan? Ya. Nah, ternyata kalau kita berjalan dari surat 96, kan tadi surat 96 di sebelahnya Al-Fatihah kan sudah dipertukarkan tadi waktu bangun X. Dari 96 sebanyak 23, kita berhenti, itu kita berhentinya di surat 22, namanya haji. Makanya Rasulullah mengatakan wukuf itu adalah wukuf itu haji kan wukuf di Arafah. Kita tambah 3 lagi, kemudian kita tambah 7 lagi, kita bangun ini. Kalau begitu bangun kepala dong. Ngerti? Nah, kalau dia bangun kepala, itu kan bentuknya Gunung Padang ini kan seperti ini nih. Nah, seperti ini dia nih kan. Nah, ini talut namanya kan. Ini di sini ini teras 1 tadi. Ya. Nah, kira-kira pintunya itu kan 2 tapak kaki ini. Ya. 2 tapak kaki. Jadi kira-kira begini, tapi bukan begini. Kalau begini dia bersujud. Oke? Tapi kalau dia bersujud dia tutup pintunya. Rasulullah kalau bersujud kan tunduk kakinya. Gini. Tapi dia begini, berarti dia sudah mau naik gini kan. Kalau mau bertahan gini kan, ini udah dibuka nih. Nah, gitu kan. Pertanyaannya adalah mengapa kepalanya di sana, tidak di sana? Boleh nggak saya bikin kepalanya ini di sana? Ini kan sekarang ini dia seperti ini dia. Boleh nggak saya bikin Gunung Padang ini seperti ini dia? Itu pertanyaan Al-Quran. Nggak ada yang bisa jawab. Jalur bumi. Kecuali kalau dia sudah belajar tentang roda gigi sholat. Nah, sudah tahu tentang roda gigi sholat? Udah? Tak tahu? Ada di timur gambarnya. Udah lihat gambarnya? Pusingan ini tapi tak paham. Jadi kalau bumi itu berputar mewakili roda gigi, sholat subuh itu juga merupakan roda gigi. Setiap 1 kali putar bumi, roda subuh ini harus 2 kali berputar. Roda gigi terkecil untuk bumi ini berapa? Tidak tahu karena kamu tidak baca KPK. Itu pelajaran anak SD kelas 3, kelas 5. KPK dari 234 itu 12. Kelipatan persekutuan kecil dari 234, karena masa merakaan itu di 234. 12, dia harus jawab 12. Itu matematika. Jadi yang mewakili roda gigi bumi ini harus 12 paling sedikit. Oke? Saya tanya sekarang, yang mewakili roda subuh berapa giginya? 2. 6. Ya. Nanti dapat hadiah buku kamu. Alhamdulillah. Tanya. Awesome. 6. Jadi kalau ini 1 kali putar, dia pasti berputar 2 kali. Kalau maghrib berapa giginya? 4. 12 bagi 3. 1 kali putar ini pasti dia 3 kali putar. Belum bisa membayangkan. Ya 12 dibagi 3 rakaat pasti 4. Nah, yang 4 rakaat itu pasti giginya 3. 12 dibagi 4. Jadi 6
3343. Jumlahnya berapa? 19. Ini yang dikatakan roda gigi sholat. Giginya sholat itu 19. Putaran buminya ke sana, putaran subuhnya itu ke situ, berlawanan. Nah, itu hanya ada di roda gigi sholat. Gerakan sholat berlawanan dengan gerakan bumi. Nah, tadi kan saya udah buktikan bahwa khatulistiwa ini ke sana gerakannya. Ini gerakannya ke sana, matahari terbit dari sana. Maka kalau dia sholat, dia menggabungkan dengan sholat, gerakan sholat, dia harus menghadapnya ke sana, karena putaran sholatnya ke sana. Tidak boleh dia ke sana, berarti dia tidak mengerti roda gigi sholat. Ngerti? Rotation gigi. Ya. Kalau begitu, Tak melawannya. ini kenapa 5? Karena 5 sholat, 5 waktu sholat. Nah, 5 waktu sholat ini bergabung dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah ada di permata roda gigi sholat. Bismi itu 3 huruf, itu isya 3 gigi. Ya. Allah itu tulisan Allah itu 4 huruf sama dengan 4 gigi kan. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, 3 ini kan alif lam ro dan nun. 3 maka ini bisa dijamak zuhur dan asar. Zuhur dan asar ini 3 jadi Ar-Rahman dia. Nah, maka itu subuh tidak bisa dijamak kemana-mana karena di 6 sudah sama dengan Ar-Rahim. Kalau Anda bisa menjamak subuh kan enak. Sudah sholat subuh, nanti gue jamak nama lu. Ya, maka itu subuh tidak dijamak kemana-mana karena dia sudah berhubungan dengan Ar-Rahim 6 huruf. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini mewakili bismi Allah. dan itu mewakili Allah. Maka itu Allah itu cuma 1 baloknya. Nah, itulah saya katakan monumen deklarasi ahad. Allahu Akbar. Ngeri. Bismi Allah. Allah dihubungkan dengan 1 balok. Pertanyaan kenapa 1 balok? Jadi di teras ini, yang teras 4 ini hanya 1 balok itu monumennya. Namanya batu penggertakan. Batu apa? Pengujian. Batu pengujian. Jadi dia datang ke situ, dia harus peluk itu batu. Kemudian dia banting. Kalau dia tidak sanggup bangkat, dia tidak boleh terus ke sini. Nah, ini pelajaran yang bagus karena di situ zakat, di sini haji. Jadi kalau tidak bisa bayar zakat, dia tidak boleh pergi ke haji. Jadi dia harus sukses dulu dalam UMKM. Apa tuh UMKM? Usaha kecil menengah. Jadi kamu punya usaha kecil menengah itu tidak perlu besar, tapi kamu bisa minjam uang di bank dan bisa mengembalikannya dan kamu bisa bayar zakat. Berarti kamu sudah bisa melewati batu ujian, boleh pergi ke haji. Nah, kalau sekarang kan enggak, dia pergi ke haji tapi dia tidak tahu bagaimana dia bisa mengelola zakat. Makanya umat Islam tidak maju-maju karena UMKM-nya nggak ada, usaha kecil menengahnya nggak ada. Jadi udah mengerti itu sebagai monumen deklarasi ahad. Nah, itu nanti ada slide-nya, sudah ada filmnya. Yang nanti yang di sana, yang di tengah ini kita omit, kita tidak bicarakan karena itu menyangkut nanti dengan transformasi Benteng Al-Arab. Kita masuk ke di teras 2 itu, di situ ada kursi. Nanti di Villa Lakonnya ada kursi dan ada makom. Oke, sekarang kita lihat monumen deklarasi ahad ini. Siap.